أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita ada waktu 4 menit. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan bagi bapak ibu-ibu yang mau bertanya, saya berikan kesempatan. Jika ada yang menulis di kertas, juga bisa disampaikan ke moderator. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ustaz, walaupun terlambat, saya mau bertanya tentang tarawih. Kalau 8 rakaat dikerjakan 4-4, apakah ada tahiyat awal? Bagaimana bagaimana pahala sholat tarawih di rumah? Nah, berkaitan dengan sholat tarawih ini, sholat malam ini yang lebih utama adalah dua-dua. Yang lebih utama keluar dari perbedaan pendapat, karena sebagian ada yang mengatakan yang 4 rakaat nggak sah, ada yang mengatakan seperti itu. Kalau 2 semuanya sepakat sah. Tapi memang ada hadis Nabi Muhammad SAW, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang mensifati bahwa Nabi SAW itu sholat arba'an, beliau sholat 4, kemudian sholat 4, kemudian sholat 3, jadi 4-4-3. Tapi hadis yang lain juga hadis Aisyah menceritakan bahwa Nabi sholatnya 2-2. Maka di sini sebagian ulama mengatakan Nabi itu sholat 4 langsung itu 2 rakaat salam, kemudian nyambung tanpa istirahat. Baru istirahatnya di rakaat keempat, sehingga seakan-akan sholatnya 4 rakaat. Tapi sah orang yang sholatnya 4 rakaat. Kalau dikatakan ada tahiyat awal, nggak ada. Jadi kalau 4 nyambung sekali. Tapi kalau yang Nabi SAW di hadis Aisyah yang lainnya, beliau 2 terus 2 lagi dengan 2 kali salam. Bukan tahiyat awal, jadi 2 kali salam. Tapi yang mau 4 ya silahkan. Insya Allah sholatnya sah. Namun lebih utama kita 2. Terus kalau dikatakan lebih utama mana? Sholat tarawih di rumah atau di masjid? Ya. Sejatinya sholat malam itu paling utama dikerjakan sepertiga malam akhir. Kalau kita nggak mampu, ya sudah kita habis isya sholat. Di mana? Di rumah boleh, di masjid boleh. Kalau lebih utama mana? Jadi memang ada hadis yang menyatakan man shalla ma'al imam hatta yansharif. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya selesai, dia akan mendapatkan pahala qiyamul lailah. Sholat malam suntuk, semalam suntuk, dapat pahala seperti itu. Kata Nabi SAW. Maka bisa jadi di masjid lebih utama, tapi buat wanita. Kalau di rumah buat dia lebih khusyuk, itu lebih nyaman dia di rumah. Ada pahala tempat, ada pahala kualitas ibadah itu sendiri. Yang lebih dititik beratkan adalah kualitas ibadah kita. Sholat di Masjidil Haram, kalau nggak khusyuk di sana, kita kan berharap dapat 100.000. Tapi ketika nggak khusyuk, nggak dapat kita 100.000. Ada orang yang sholat nggak dapat apa-apa, walaupun di Masjidil Haram. Maka kekhusyuan itu lebih penting daripada keutamaan tempat. Maka kalau kita bisa sholat sendiri dan ibu-ibu mungkin sholat bawa Qur'annya, kalau dia hafalannya sedikit, silahkan dia pegang mushaf. Ketika sholat tarawih 1 rakaat kalau bisa 1 juz umpamanya. Ya kalau nggak hafal kan tinggal baca dia. Rasul SAW 1 rakaat 5 juz setengah. Bayangkan kita 1 juz saja, aduh Ustaz nggak kuat. 1 juz sampai 12 rakaat, 11 rakaat pun nggak nyampe kadang-kadang jamaah. Iya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sesakan Ustaz atas jawabannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung. Atau ada yang mau menulis? Mungkin saya mau tanya. Biasanya kalau di kita setelah sholat id kita bermaaf-maafan dengan orang tua, dengan keluarga itu. Ini sebuah bentuk ibadah atau memang hanya tradisi, dan bagaimana Islam melihat hal ini, Ustaz? Ya. Jadi kalau bicara maaf-maafan itu kapan saja tadi kita sampaikan, hendaklah kita minta maaf kapan saja.
Kalau kita mau minta maaf pada waktu Idul Fitri, kita karena memang momennya itu berkumpul dengan keluarga semuanya. Artinya ada orang-orang yang nggak pernah kita jumpa di sana, orang-orang pada mudik memang, dan kita ingin minta maaf kepada keluarga. Silahkan, nggak ada masalah. Tapi nggak harus nunggu waktu itu. Umpamanya kita ketemu sama keluarga kita yang jauh mudik dari Jakarta datang ke sini, kita ketemu malam ini. Seharusnya malam ini kita minta maaf sama dia. Nggak nunggu Lebaran. Ketika Lebaran itu yang kita lakukan sebenarnya mendoakan tadi, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Ketika kita merasa memang punya salah sama orang tua kita minta maaf, nggak ada masalah. Jadi itu masuk kebiasaan mungkin yang analisa nggak bermasalah untuk kita amalkan ya. Tapi tidak menghususkan waktu itu untuk minta maaf gitu. Itu yang akhirnya jadi masalah. Lalu Ibnu Jauzi berdoa, Allahumma in adzabtani ghadan. Ya Allah, kalau kau besok mengazab aku, jangan kau kasih tahu orang-orang itu. Li'alla yuqal, agar supaya tidak tersebar pembicaraan azaba man da'a ilaih, azaba man dalla ilaih, supaya orang-orang enggak ngomong.